Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang kelas pagi dan selamat malam untuk bagi yang kelas malam. Oke, kali ini kita bahas tentang teknologi pengolahan hasil perairan tradisional yang kedua. Kalau yang kemarin itu adalah tradisional saja, tapi kan di sini kemarin membahas hanya dengan pendinginan, pemindahan, dan penggaraman. Sebenarnya untuk pengolahan perairan itu ada 6. Ya. Jadi yang kemarin itu yang saya warnakan yang berwarna merah itu pengolahan tradisional yang pertama. Dan yang sekarang kita bahas tentang yang keempat, 5, dan 6. Di sini pengasapan setara maksudnya di sini pengawetan ikan untuk konsumsi manusia dengan cara pengasapan telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejarah penemuan metode pengasapan hampir sama tuanya dengan sejarah ditemukannya api. Jadi di sini adanya pengasapan karena adanya api. Keunggulan utama yang dimiliki oleh ikan asap adalah, di sini ada aroma, rasa, dan penampilan yang sangat tidak mungkin digantikan oleh lainnya. Jadi warnanya berarti agak ke coklat-coklat gelap ya. Jadi agak ke warna oranye karena pengaruh dari pengasapan. Oke, di sini ada jenis ikan yang diasap. Nah, jadi di sini ada bandeng, ada ikan cakalang, ada tuna, ada belana, ada tenggiri, dan ada ikan kakap putih. Ini yang biasa dilakukan oleh yang bisa diproses untuk pengasapan ikan. Nah, di sini ada faktor penghasilan ikan asap. Di antaranya ada mutu dan volume asap. Asap yang digunakan untuk pengasapan ikan dapat dihasilkan dari pembakaran kayu, serbuk gergaji, sabut, tempurung, dan pelepah kelapa. Jenis bahan bakar yang digunakan dan cara pembakarannya akan sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia asap. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang komposisi kimia asap. Jadi di sini ada kandungan-kandungan kimianya ya, secara umum yang dihasilkan oleh asap. Oke, yang kedua di sini ada suhu dan kelembapan ruang pengasapan. Kondisi ruang pengasapan juga sangat menentukan mutu ikan asap. Bila kelembapan ruangan pengasapan cukup rendah, cairan terdapat di dalam tubuh ikan lebih mudah menguap. Dengan demikian, selain proses pengasapan dapat berlangsung lebih cepat, aktivitas bakteri pembusuk maupun mikroorganisme lain yang sering menyebabkan proses pembusukan atau ketengikan dapat segera dihambat oleh mikroorganisme dari pengasapan. Jadi adanya suhu dan kelembapan, maka ini dapat menghambat proses pembusukan. Terus ada yang ketiga di sini adalah sirkulasi udara dalam ruangan pengasapan. Jadi dalam ruangan pengasapan juga membutuhkan sirkulasi. Adanya sirkulasi udara yang baik di dalam ruang pengasapan menjamin mutu ikan asap yang lebih sempurna. Sirkulasi udara yang baik akan menjaga suhu dan kelembapan ruang pengasapan tetap konstan selama proses pengasapan berlangsung.
Di samping itu, aliran asap akan berjalan dengan lancar dan kontinu, sehingga partikel-partikel asap yang menempel pada tubuh ikan menjadi lebih banyak dan merata. Dikenal 4 jenis metode pengasapan. Nah, ini adalah metode pengasapan. Di sini ada pengasapan panas atau yang dikenal dengan hot smoking. Nah, hot smoking di sini dia menggunakan suhu 70 sampai 85 derajat sama dengan pemanggangan perlahan-lahan. Rasa ikan enak dan daging lunak. Produk pengasapan panas tidak tahan lama karena kadar air masih tinggi. Terus kita lanjut ke pengasapan dingin. Jadi di sini ada pengasapan panas. Ini modelnya yang menggunakan api dari bawah, sehingga dia mempengaruhi semua pengasapan, semua produk yang ada di dalam. Terus pengasapan dingin. Oke. Nah, pengasapan dingin dilakukan dengan suhu ruang dari 30 derajat Celcius, yaitu dengan cara meletakkan produk yang akan diasap terpisah jauh dari tungku antara sumber asap dengan produk yang akan diasap dihubungkan dengan sebuah saluran tertutup. Karena suhu asap yang rendah, maka pengasapan berlangsung lama, yaitu antara 2 sampai 15 hari. Pada pengasapan dingin, panas yang timbul dari asap tidak berpengaruh banyak pada ikan. Daya awet yang tinggi dari pengasapan dingin hanya akan diperoleh jika pengasapan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama. Karena itu, maka produk yang dihasilkan menjadi sangat keras seperti kayu. Jadi produknya tidak maksimal, jadi dia mudah sekali diserang mikroorganisme. Terus yang ketiga, di sini menggunakan pengasapan dengan asap cair. Jadi pengasapan dengan liquid smoking adalah pengasapan yang dilakukan dengan cara mencelupkan ikan ke dalam cairan asap pekat. Beberapa saat sebelum ikan dipanaskan, pengasapan dengan cara ini lebih baik dibandingkan dengan pengasapan konvensional karena mutu produk yang dihasilkan lebih baik dan mudah dikontrol. Nah, ini adalah proses-prosesnya. Jadi produk itu dicelupkan di bagian wadah. Nah, ini bahan-bahannya ini ya. Contohnya, terus dilakukan penjemuran ikan. Setelah dilakukan pembersihan, terus pembelahan ikan memanjang dan dicelupkan deh ke dalam baskom. Lalu kita lakukan dengan pemanggangan sekitar 1-2 jam setelahnya dilakukan pengemasan. Ini adalah beberapa. Oh ya, yang terakhir di sini ada pengasapan secara elektrostatik. Elektrostatik di sini dia menggunakan pengasapan dengan cara menggunakan listrik yang dapat diatur suhunya. Oke, kita lanjut ke komposisi kimia asap. Oke, di sini yang tadi saya bilang, di sini ada beberapa kimia asap. Dia membutuhkan ternyata di dalam asap itu ada atau di dalam ikan itu tadi dia mengandung asam organik, ada alkohol, ada karbonil, ada ester, ada furan, fenol, lakton dan lain-lainnya.
Di sini yang bisa saya contoh seperti fenol ya. Fenol di sini dia berperan sebagai antioksidan atau pencegahan terjadi oksidasi lemak ikan, utama dalam asap. Itu dipengaruhi oleh asapnya ya. Terus untuk yang warna sensoris menentukan diterima tidaknya suatu produk, setelah itu ditentukan oleh faktor aroma. Ini komposisi termasuk pada asam organik ya. Tuh, sehingga dia menyebabkan warna kekuningan. Keliru dari komposisi karbonil. Nah, jadi yang karbonil ini sebagai fungsi dia merubah warna seperti itu. Terus kita lanjut ke proses pengasapan. Nah, bisa kalian pahami di sini gambar proses pengasapan ikan. Nah, ya, ikan dibelah, dibuang insang dan isi perut, dicuci, terus dilakukan penggaraman, pembilasan, pengeringan, penjepitan dengan bambu atau digantung, sehingga dilakukan pengasapan, pendinginan, dan pengemasan. Oh ya, untuk pengemasan, di saat dia hasil dari di saat setelah pengasapan, jangan langsung dikemas karena akan mengalami kerusakan pada tekstur ikan itu atau akan mengalami pengembunan pada penguapan pada kemasan. Oke, kita lanjut ke fermentasi ya. Oke, ini adalah produk-produk fermentasi. Nah, fermentasi di sini ada produknya. Ini adalah jambal roti. Nah, bentuknya sebagai roti ya, seperti roti. Jadi ini juga difermentasikan. Nah, terus ada ikan peda merah, dia difermentasikan juga. Ada bekasam, ada terasi, ada kecap ikan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, yang kalian tahu di sini saya kenalkan dengan beberapa produknya. Oke, proses fermentasi ikan merupakan proses pengurangan secara biologis atau semi biologis terhadap senyawa-senyawa kompleks yang terdapat dalam tubuh ikan, terutama protein dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktivitas enzim yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri atau mikroorganisme dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Selama proses fermentasi, protein ikan terhidrolisis menjadi peptid dan asam-asam amino. Asam-asam amino akan terurai lebih lanjut menjadi komponen-komponen lain yang berperan dalam pembentukan cita rasa produk. Pada proses fermentasi hanya mikroorganisme tertentu yang diinginkan, sedangkan mikroorganisme lain seperti pembusuk dan patogen tidak dikehendaki. Pendambahan mikroorganisme dibantu dengan garam atau asam yang masuk dalam produk yang akan difermentasi. Garam dan asam berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Garam atau asam berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Fermentasi ya, beberapa proses fermentasi ikan ini produk-produknya. Ini ada proses fermentasi ikan dapat digolongkan atas 4 golongan, yaitu fermentasi yang menggunakan kadar garam tinggi. Itu contohnya
pembuatan peda, kecap ikan, dan bekasang. Yang kedua, di sini fermentasi menggunakan asam-asam amino, asam-asam organik. Misalnya dalam pembuatan silase ikan dengan cara menambahkan asam propionat. Yang ketiga, fermentasi menggunakan asam-asam mineral, yaitu pembuatan silase ikan dengan asam-asam kuat. Yang keempat, fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, misalnya dalam pembuatan bekasam dan chowteri. Oke, itu beberapa contoh pengolahan fermentasi berbagai macam. Oke, kita lanjut ke produk fermentasi. Produk fermentasi di sini untuk kerusakannya kerusakannya biasanya karena dia pembuatan dan penyimpanan dilakukan secara tidak tepat. Nah, seperti perlakuan tadi proses fermentasi, karena seharusnya itu membutuhkan perhatian meskipun hanya fermentasi, seperti pembuangan ke insang, perut. Nah, itu juga harus dibuang karena dapat cepat sekali membantu pembusukan. Terus kerusakan lainnya di sini ada penyerapan garam yang tidak baik ke dalam daging. Kalau secara pengeringan tidak masalah kalau garam itu diperbanyak. Tapi kalau untuk fermentasi, garam yang terlalu banyak itu juga tidak bagus. Terus di sini juga karena adanya bakteri halofilik, yaitu bakteri yang bertahan terhadap garam. Halofilik ini bersifat proteolitik aktif, yaitu dapat menguraikan protein menjadi hidrogen, sulfida, dan indol. Kedua senyawa tersebut berbau tidak enak dan dapat digunakan sebagai indikasi terjadinya penurunan mutu produk perikanan. Bakteri halofilik tersebut mempunyai suhu optimum pertumbuhan 35-40 derajat Celcius dan dapat tumbuh pada kisaran pH 6 dan sampai 10. Oleh karena itu, penyimpanan produk ikan hasil fermentasi pada suhu kamar dalam waktu yang cukup lama akan berdampak negatif terhadap nilai gizi produk. Jadi, sebaiknya untuk produk ikan fermentasi disimpan pada suhu dingin di bawah 10 derajat Celcius, misalnya dengan menggunakan kulkas, freezer, seperti itu. Proses pembusukan oleh bakteri halofilik dapat dihambat dengan cara menurunkan kelembapan produk sampai mencapai nilai 0,70 atau dengan menambahkan asam sorbat sebanyak 0,3% sebagai bahan pengawet. Nah, itu adalah kerusakannya. Dan untuk penanganan, jadi kerusakan ini, nah yang tadi saya jelaskan, itu penanganannya pada bakteri halofilik ini dia harus disimpan pada suhu 10 derajat Celcius. Terus yang kedua, untuk halofilik dia harus menambahkan asam ascorbat sebanyak 0,3% sebagai bahan pengawet. Oke, kita lanjut ke pengeringan. Pengeringan adalah proses yang hampir sama dengan penggaraman. Bedanya,
hanya dicelupkan di dalam larutan garam atau menggunakan metode brain cell namun tidak sepekat pada proses penggaraman. Proses pengeringan ikan ini biasanya dilakukan secara besar-besaran, jadi nggak peduli dia. Kalau namanya pengeringan hanya dilempar ikan terus biasanya kering, tapi nggak seharusnya nggak begitu. Maka akan berdampak pada kebersihan ikan dan langkah-langkah dalam mempertahankan mutu ikan kurang kering. Ikan kering kurang mendapatkan perhatian karena mungkin dari lingkungan yang selempar, terpental, pokoknya yang ter itu tidak baik ya, sehingga mutu untuk pengeringan perlunya diperhatikan. Maka dari itu ikan proses pengeringan sebaiknya diperhatikan agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi konsumen. Itu ya untuk pengeringan. Terus di sini ada metode pengeringan. Nah, metode pengeringan di sini ada dua. Dia menggunakan pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan dengan alat pengering surya. Oke. Di sini ada secara umum pengawetan dengan pengeringan. Nah, ini saya jelaskan ya, mohon didengarkan. Semua ikan yang hendak dikeringkan harus merupakan ikan-ikan yang sudah bersih. Ikan ukuran sedang dan besar harus disiangi lebih dahulu dan dicuci. Sedangkan untuk ikan-ikan kecil tidak perlu disiangi, tetapi cukup dibersihkan. Seperti teri itu hanya dibersihkan aja, dibuang. Kalau yang besar itu harus dibuang bagian-bagian yang kiranya mempengaruhi pertumbuhan. Untuk ikan sedang harus dibelah menjadi 2 lembar daging yang saling berkaitan. Sedangkan untuk ikan ukuran besar bisa dijadikan beberapa sayatan daging sebagaimana yang sudah dijelaskan. Begitu juga pada lembaran daging itu dibuat torehan-torehan untuk memudahkan proses pengeringan. Seperti di sayat yang seperti ikan pindang itu, kalau proses pengeringan ikan banyak, ikan belana yang itu harus disayat-sayat atau dibelah menjadi dua. Ikan yang hendak dikeringkan bisa berupa ikan yang tidak digarami dan bisa juga ikan yang sebelumnya digarami lebih dahulu. Jadi ada 2 perlakuan, disayat, digaram, atau sebelum disayat dia sudah bisa digaramkan. Bila merupakan ikan yang sebelumnya digarami atau diambilkan dari hasil penggaraman, maka sebelum dikeringkan ikan-ikan itu harus dibilas atau dicuci kembali dengan air yang bersih agar kadar garamnya berkurang. Oke, ini contoh model pengeringan. Jadi di sini ada lapisan pengeringan yang bagian bawah itu dia menggunakan plastik warna hitam, yang di atas dia menggunakan plastik warna bening. Karena fungsinya kalau dijemur lebih cepat menyerap panas. Tapi sebelum itu, untuk proses pengeringan di sini sebaiknya jangan dilakukan dahulu untuk perlakuan langsung penjemuran, karena dia akan mengurang pada bagian sisik-sisiknya atau bagian akan timbul kerak pada kulit ikan.
karena pengaruh jemur tadi. Dan yang ini jadi kalau sudah siap dijemur, dia kan tadi sebelum dijemur dia harus dibilas atau diteduhkan dulu sebelum dilakukan penjemuran agar tidak menimbulkan kerak pada kulit ikan, karena kerak pada kulit ikan ini akan mengganggu proses pengeringan. Terus kita lanjut ke alat pengeringan secara surya ya. Jadi di sini akan pengeringan ini kalau pengeringan ini tidak tergantung dari cuaca. Sebab dengan sinar matahari yang kurang terik, alat pengering tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Karena suhu yang ada di dalam alat pengering lebih tinggi dari suhu di luar. Dapat dibuat dari bahan-bahan apa adanya dan relatif murah. Kerangkanya dibuat dari bambu dan kayu. Sedangkan dindingnya terbuat dari lembaran plastik berwarna bening dan plastik hitam. Plastik bening berfungsi sebagai penutup, sedangkan plastik hitam untuk menyerap panas. Ikan terlindung dari curah hujan, karena alat ini sebenarnya memang khusus dibuat ketika musim penghujan tiba, agar pengeringan tetap dapat dilakukan. Dapat mencegah kerumunan lalat, bahkan karena suhu yang ada di dalam alat cukup tinggi. Maka secara otomatis dapat mematikan lalat dan belatung. Jadi untuk ini aman ya, dari kewan-kewan atau hujan gitu. Oh ya, untuk yang ini, untuk yang di atas ini gambar 25, sebenarnya saya tadi keliru ya. Untuk yang alas boleh menggunakan, dia tidak menggunakan plastik hitam, namun yang plastik hitam ternyata ada di sini, ada di gambar 27. Maaf ya. Jadi yang A ini dia tidak menggunakan, hanya menggunakan alas alami. Biasanya dia menggunakan bambu-bambu atau loyang atau yang biasanya ada di UKM tergantung dari UKM-nya. Kalau untuk penggunaannya ini seperti hampir sama seperti dicuci, ditiriskan, terus dimasukkan ke ikan ke ini. Terus untuk suhu itu dia mempunyai beberapa ventilasi yang dapat mengatur suhu yang ada dalam ruangan. Nah, jadi kalau dia kepanasan, nah ini kalau ikan sudah agak kering, sedikit demi sedikit ventilasi tertutup secara bertahap sampai pada akhirnya nanti suhu mencapai 70 sampai 80 derajat Celcius.
Pada waktu dikeringkan, posisi ikan harus dibolak-balik agar keringnya merata. Setelah ikan benar-benar kering, kemudian disimpan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk penyimpanan metode pengeringan ini sebaiknya disimpan dalam wadah apa ini? Wadah seperti kendi ya, seperti kendi, terus ini box, nah, agar dia bertahan lama. Itu untuk oke, cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di WA grup ya. Jadi saya bisa tanggap atau bisa menjawab di WA seperti itu. Jika ada sesuatu yang belum paham, minggu depan kita diskusikan lagi, atau bisa di japri ya dosennya. Terus ini adalah tugas kalian untuk saat ini. Karena saya ada kegiatan lainnya, saya harap sebelum jam 12 siang harus dikumpulkan. Oke, saya jelaskan satu persatu. Jelaskan perbedaan pengasapan panas dan pengasapan dingin. Tadi sudah ya. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh produk perikanan hasil fermentasi bergaram dan fermentasi bakteri asam laktat. Bergaram itu contoh produknya apa? Yang kiranya apa? Terasi, apa yang asam laktat masuk. Seperti itu. Tadi kan sudah saya jelaskan di produk-produk fermentasi. Itu masuk jenis yang mana. Terus sebutkan dan jelaskan metode pengeringan. Barusan sudah saya jelaskan ya. Saya harap bisa dirangkum dengan yang apa yang saya jelaskan, atau bisa dengan kalian hanya sepintas dan mengerti, bisa dijelaskan dengan tulisan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.